dengan judul syarahan Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Indonesia Emas. Dengan judul syarahan Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Indonesia Emas. Disilakan. Kami mau diantar ke rumah, tidak dibawa pulang. Mobilnya Pak. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor peserta SQ 205. Disilakan menempati kursi tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala makarimal akhlaq fi a'la darajat wa ja'alaha afdal syai'in yudha'u fi mizanil mu'minina yawmal qiyamah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahu al-azizah. Amma ba'd. Majelis Hakim Syarhil Quran yang arif dan bijaksana, sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Mantan Presiden Joko Widodo telah memperingatkan kita bahwa bonus demokrasi Indonesia akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an. Ini artinya, hadirin, proporsi penduduk usia produktif akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia non-produktif. Oleh karena itu, hadirin, beliau menekankan kepada kita untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan menyiapkan generasi emas Indonesia yang kuat dan berkarakter. Kita patut bersyukur, hadirin, dengan pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan yang semakin tinggi di negeri ini. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024-2025, Indonesia telah membangun 439.049 unit sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Ditambah lagi jumlah lembaga pendidikan tinggi yang mencapai 4.437 atau kedua terbesar di dunia setelah India, tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Angka yang begitu fantastis dan membanggakan, bukan? Masya Allah. Namun sungguh disayangkan, hadirin sekalian, potensi yang begitu luar biasa ini ternyata tidak berjalan seimbang dengan pembangunan karakter manusia Indonesia. Hadirin percaya? Mari kita saksikan berbagai macam problematika datang silih berganti mempertontonkan kehancuran karakter dan moralitas anak negeri. Mulai dari berita narkoba yang semakin makmur di online kian menjauh, tumpul subur, kekerasan, bullying, pelecehan seksual, hingga tawuran terus menggerogoti bumi pertiwi.
Ditambah lagi dengan adanya oknum dari lembaga pendidikan yang terjerat kasus korupsi untuk memperkaya diri sendiri di tengah-tengah biaya pendidikan yang terus meroket tinggi. Bayangkan hadirin sekalian, betapa malunya kita sampai Indonesia Corruption Watch mencatat tren kasus korupsi pada sektor pendidikan terus meningkat di 10 tahun terakhir ini. Hadirin, jika hal ini terus kita biarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan semakin terdegradasi, kerusakan karakter semakin menjadi-jadi, bahkan ancaman kehancuran semakin mendekati. Betul hadirin? Betul? Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter menuju Indonesia emas adalah judul yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini. Dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Safwatut Tafasir jilid 3 halaman 554 mengatakan bahwa ayat ini merupakan titah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menuntut agar beliau dan umatnya senantiasa membaca, mengkaji, meneliti, mendalami, memperbanyak observasi, dan memperkaya literasi. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Thahir Ibnu Asyur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir jilid ke-30 halaman
Huruf ba pada lafaz Iqra bismi rabbik adalah babul isti'anah. Artinya, setiap proses membaca, meneliti dan mengkaji haruslah diikuti dengan nilai-nilai religi yang menyadarkan diri pada Sang Ilahi. Dengan demikian hadirin, melalui ayat ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya pendidikan karakter, di mana memperkaya literasi dan memperbanyak referensi haruslah diikuti dengan nilai-nilai teologi. Kekayaan intelektual harus diimbangi dengan kekayaan spiritual. Penguatan jasmani harus diikuti dengan penguatan rohani. Kekayaan literasi dan referensi harus disertai dengan kekayaan jiwa dan hati nurani. Maka untuk maksud yang mulia inilah hadirin, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke permukaan bumi. Innama bu'ithtu li'utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, dewan juri yang baik hati, insya Allah dirahmati Sang Ilahi. Alhamdulillah, secara umum upaya penguatan karakter, pengembangan moralitas dan spiritualitas sudah banyak diupayakan oleh pemerintah agar terwujudnya bangsa yang kuat dan bermartabat. Namun hadirin, kita tidak mungkin menutup mata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kehancuran karakter anak bangsa terus melambung tinggi. Mari kita saksikan kembali hadirin. Mulai dari kasus tawuran berdarah antar pelajar SMK di Ambon pada tahun 2025 ini. Bahkan baru-baru ini hadirin, di Indragiri Hulu terjadi bentrok antar pemuda hingga menewaskan 1 orang pemuda dan 6 orang pelaku tertangkap. Na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin, apa yang harus kita lakukan setelah mendengarkan kasus yang terjadi selama ini? Al-Quran menekankan kepada kita bahwa pendidikan intelektual harus diimbangi dengan pendidikan karakter. Sebab jika hal ini tidak kita lakukan, akan mendatangkan kehancuran dan kebinasaan sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 82.
Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak jejak-jejak peradabannya di bumi. Apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Syekh Ahmad Mustafa Al-Marogi dalam tafsirnya Al-Marogi jilid 24 halaman 100 mengatakan bahwa ayat tadi menggambarkan tentang sejarah bangsa-bangsa terdahulu yang memiliki fisik yang kuat, kemewahan dunia yang begitu memikat, infrastruktur yang Masya Allah dahsyat, kekayaan intelektual yang kuat, namun nikmat yang didapat tidak mendekatkan diri kepada sang pemberi nikmat. Malah kesombongan dan kecongkakan dipertontonkan, kenistaan dan kemunafikan dipamerkan, iman digadaikan, moral diabaikan, sehingga kenikmatan yang dimiliki tidak dapat memberi arti. Akhirnya justru mendatangkan azab sang ilahi. Oleh karena itu hadirin, sebuah senandung mengingatkan kita. Marilah kita semua umat Islam Indonesia, sucikanlah jiwanya dan sucikanlah raganya, kuatkan ilmunya dan kuatkan karakternya, dekatkan diri pada ilahi untuk mengharap ridhonya. Ayo semuanya, sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Dari uraian tadi dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menyongsong visi besar bangsa Indonesia, maka penguatan pendidikan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan tuntutan administrasi dan pengembangan ilmu intelektual semata. Akan tetapi, penguatan pendidikan ini harus berorientasi pada penguatan karakter, pengembangan etika, dan peningkatan moral sebagai solusi tepat untuk mewujudkan generasi yang ilmunya kuat, karakternya hebat, imannya mantap, sehingga menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat, kuat, dan berdaulat, dan akan mudah
kasih. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Summa salam.